Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita memasuki bagian yang keempat hari ini dari firman Tuhan dalam doa Bapa kami. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan kunci apa yang menjadi penghambat doa kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan. Akan mendengar sebentar, kami berdoa Tuhan Yesus, jamah hati kami semua Tuhan, supaya kami terbuka kepada firman Tuhan ini dan tidak lagi menyimpan segala penghambat, sumbat yang dapat menghambat berkat Tuhan tercurah kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-6, Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Matius pasal 6 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dalam bagian firman Tuhan lain katakan, kalau engkau memberi persembahan kepada Tuhan dan engkau masih menyimpan sesuatu yang tidak baik kepada saudaramu, maka bereskan dulu itu. Karena Tuhan tidak akan menerima persembahanmu bila engkau masih menyimpan apa? Musuh kita namanya apa? Ingat baik-baik ini. Iri hati, dengki, dan cemburu. Yang kedua ialah akar pahit, luka batin, dan dendam terhadap orang lain. Inilah yang dikatakan firman Tuhan ini, ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga.
atau kami sudah lebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, baru kami bisa minta ampun kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik saudara sekalian. Saya menyebutnya sebagai enam hal yang paling menghambat hidup kita, sehingga berkat Tuhan tertahan, tidak bisa tercurah kepada kita, dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan tertutup. Langit seperti tertutup. Oleh karena itu, bereskan betul-betul hari ini hidup saudara sekalian. Ya, jangan pernah menyimpan iri hati, dengki, dan cemburu. Dan saya mendengar firman Tuhan ketika mereka itu imam, ahli Taurat, orang Farisi membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus itu orang tidak mengenal Allah, saudara sekalian. Pilatus itu pejabat dari penjajah Romawi. Tetapi dia pun dikatakan firman Tuhan, Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki karena apa? Karena uang. Uang masuk kepada mereka berkurang karena paling tidak ada 5.000 orang yang menjadi pengikut setia Yesus. Pengikut setia Yesus setiap hari. Dan di sana ada, nanti silakan baca, dan Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana ada perempuan-perempuan kaya yang menyokong pelayanan Yesus dan para muridnya. Mendatangkan dengki, iri hati, dengki, dan cemburu kepada para imam, ahli Taurat, orang Farisi. Maksud saya ialah hati-hati. Kalau sudah menyimpan iri hati, dengki, dan cemburu, bisa berakhir dengan pembunuhan. Mereka bunuh Yesus sekalian. Ya, mereka cemburu apa? Kenapa? Anak muda itu, Yesus kan dia melayani waktu umur 30 tahun. Sedangkan imam, orang Farisi, ahli Taurat itu rata-rata umurnya di atas 70 tahun. Mereka sudah berpendidikan sangat tinggi. Bahkan dalam terjemahan lain disebut bahwa Nikodemus itu profesor. Engkau profesor, pengajar umat Tuhan, masa engkau tidak tahu apa yang saya katakan, kata Yesus. Nanti silakan baca dalam Yohanes pasal 3. Jadi di sini kita bertemu saudara sekalian dengan kunci. Ya, mari rendah hati, saudara sekalian, rendah hati, mengampuni orang, dan juga kita minta ampun kepada orang yang kepadanya kita sudah bersalah. Jangan membenarkan diri, nanti itu jadi penghambat, sumbat, sehingga berkat Tuhan tidak bisa tercurah maksimal kepada kita. Ya, kita hanya dapat berkat apa? Tetesan berkat. Ya, untuk kita hidup sebagai umat manusia, itu aja. Tidak ada kelebihan apapun yang kita bisa terima dari Tuhan, karena kita menyimpan itu tadi. Yang kedua, yang kedua yaitu akar pahit, luka batin, dan dendam. Kenapa disebut akar pahit, saudara sekalian? Itu kita dikecewakan orang terus-menerus. 1 kali, 2 kali, 3 kali masih bisa tahan. Itu daya tahan manusia cuma 3 kali. Keempat kali, kelima kali menumbuhkan dalam hati kita akar pahit. Kalau kita lihat muka orang itu, kita merasa ada kepahitan di hati kita. Oleh sebab itu, bereskan itu semua hari ini. Luka batin apa? Kadang-kadang kata-kata orang, termasuk kata-kata suami istri, itu begitu menyakiti hati kita. Misalnya, seorang suami yang baru pulang dari kantor, dia katakan, tolong dong, suaminya bos, ya, tolong dong, lepaskan jas saya. Terus kemudian istrinya bilang, memangnya kamu sudah tidak punya tangan untuk melepaskan jas?
Kemudian dia minta supaya tolong dong lepaskan sepatu saya. Bukan maksudnya menjajah, tapi itu sudah biasa dilakukan orang. Tolong lepaskan sepatu saya capek sekali. Memang kamu sudah tidak bisa lagi lepas, biasanya tali sepatu, lepaskan sepatu. Kemudian dengar begitu, dia bilang, Inem di rumah dengar. Nah, kemudian dia bilang, Inem tolong bantu, sini saya bantu Tuan. Tujuan Inem baik-baik bukan mau selingkuh, tidak, supaya dia naik gaji kan. Tapi kemudian lama-lama itu beliau itu lari dengan Inem, tinggalkan istrinya. Itu yang mendatangkan akar pahit, luka batin, dan dendam terhadap orang, bisa jadi pasangan malahan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajar kita semua, firman Tuhan mengajar kita semua, lepaskan semua sumbat, semua penghambat itu, sehingga berkat Tuhan bisa tercurah maksimal ke dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan hadir dalam hidup kami, Tuhan menolong hidup kami Tuhan, supaya kami betul-betul bebas dari sumbat penghambat yang dapat mengganggu hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.